komputer nggak usah di ini aman kan. Penting itu dia minta surat ini. DFL aja. Monitornya diturun. Oh, kelihatan ke bawah aja ya. Surat ini ya, surat pemberitahuan ya. Iya. Mas Hadi, pulang kapan? Iya dong. Kampung halaman ya. Yuk, sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? 17 ya. 18 Ramadan ya. Sampai lupa saya. 16 Ramadan 1443 Hijriah dan 18 April ya 2022. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dan semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa memaksimalkan di sisa-sisa hari Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap khitam humis ya berakhir dengan yang manis ya, berakhir dengan maksimal, jangan sampai tidak maksimal ya. Baik, kita akan melanjutkan risalah Ramadan bagian ketiga. Semoga ini bisa menjadi panduan untuk kita menggapai ketakwaan di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Lanjutannya ya. Insyaallah sampai Idul Fitri. Ini terakhir nih ya. KIP terakhir sama ya kan bisa ini ya mudah. Jam berapa ini? Jam berapa? Oh iya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Mas Rahmat, bagaimana suara saya? Waalaikumsalam, ada Ustaz. Alhamdulillah. Dengar. Oh, kedengaran ya. Oke, ya, ya. Terus slide-nya bagaimana? Alhamdulillah. Slide-nya Oke, ini tadi saya pakai headset. Jadi belum di on ya. On tadi. Baik. Alhamdulillah kalau semua sudah jelas bisa kita mulai insyaallah per poin insyaallah. Ini ada beberapa poin yang akan kita bicarakan cukup padat ya.
padat sekali. Tiga. Ada tentang perbedaan istilah tentang qiyamul lail, sholat malam, tahajud, sholat tarawih, Lailatul Qadar, i'tikaf, qada puasa, kafarah Ramadan, zikir doa bulan Ramadan, hadis doa seputar Ramadan. Kayaknya ini nggak ada deh ini. Tidak ya. Mungkin terlewat ini. Sholat Id, nah sampai sholat Id insyaallah. Semoga kita diberikan kemudahan semua. Kemudahan semuanya sampai sholat Id bisa berkumpul dengan keluarga, silaturahmi dan berbahagia semua insyaallah. Baik, apa bedanya qiyamul lail, tahajud, tarawih, witir ya. Kayaknya ada yang belum di-unmute deh. Semuanya sudah unmute? Oke. Aman insyaallah. Qiyamul lail, apa qiyamul lail? Qiyamul lail di sini disebutkan menghidupkan malam. Qiyamul lail dengan ibadah dan tidak mesti sholat, berarti masih umum ya. Tapi walaupun qiyamul lail itu sebenarnya ya bisa dibawa ke istilah umum atau secara khusus. Antum ngapain mau qiyamul lail? Apa maksudnya? Sholat malam ya nggak masalah juga sih. Nah, nggak jadi masalah. Qiyamul lail kalau mau diistilahkan secara khusus untuk saat malam juga nggak masalah. Sholatul lail sama sholat lail itu malam. Bahkan qiyam itu juga dipakai oleh Nabi SAW dimaksudkan untuk apa sholat sebenarnya. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Koma dari koma itu qiyam. Ya, sholat. Baik, sholat witir, ya, sholat witir adalah sholat yang ganjil witir. Ya sudah ma'ruf ya, mafhum ya. Paling sedikit satu rakaat. Kemudian bisa 3 rakaat. 3 rakaat bisa dilakukan 2 rakaat, kemudian salam, kemudian 1, kemudian salam. Atau sekaligus 3 bisa. Semuanya masing-masing ya ada dasarnya ya. Bahkan bukan hanya 3 rakaat, ada yang kadang 5 rakaat, 1 salam. Ada yang 7 rakaat. Ada 5 rakaat, 7 rakaat. Yang penting ganjil. Sholat tarawih, ya sholat tarawih adalah sholat malam sebenarnya sama aja. Qiyamul lail, sholatul lail, sholat tahajud itu sebenarnya sama aja. Cuman kalau sholat tarawih ini lebih ke khusus bulan Ramadan saja. Nggak ada tarawih di selain Ramadan. Artinya di sini istilah sholat malam di khusus di bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Sholat tahajud sama sholat malam. Baik, ini istilah qiyamul lail, sholatul lail, sholat witir, sholat tarawih, sholat tahajud ya. Ya, lebih ke umum ya, sholat malam itu ya merangkap sholat malam plus sholat witir begitu ya. Baik, sholat tarawih dan witir. Disebut dengan tarawih secara bahasa karena ada rehat di situ. Roha. Rehat bahasa Arab kan rehat ya. Ada istirahat sejenak. Berdasarkan hadis Aisyah ya. Rasanya sholatnya Nabi SAW itu 4, kemudian 3. Jadi semuanya 11. Ya. Jadi 4 itu istirahat, 4 kemudian istirahat baru sholat witir. Disebut tarawih karena ada rehat. Tarawih. Ada rehatnya. Ada setiap 2 salam berarti 4 rakaat. Itu disebut tarawih. Jadi nggak usah buru-buru. Ada istirahatnya. Kalau buru-buru berarti tidak ada makna rehatnya di situ nanti. Ya, tarawih. Baik, witir. Witir itu wasyaf'i wal watr. Nah, dalam surat apa itu? Al-Fajr ya. Al-Fajri walayalin asyar wasyaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan ganjil. Witir itu lawan dari asyafa. Syafa itu genap. Ini witir ganjil. Salat ini dimaksudkan sebagai yang mengakhiri, menutup ya salat-salat pada malam hari. Ya. Untuk mengganjili salat yang genap karena itu dianjurkan untuk menjadikan di akhir salat malam. Itu salat witir. Kemudian apa nih? Tarawih adalah salat malam di hari bulan Ramadan setelah Isya, ya.
Dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah bersama imam. Oh, boleh nggak sendiri? Boleh. Di masjid nggak bisa Ustaz, di rumah boleh. Asal bareng keluarga. Sangat dianjurkan, jangan ditinggalkan. Apalagi kalau sudah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir itu lebih ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi. Jumlah rakaatnya, ya jumlah rakaatnya itu kalau mau dibahas ya, eh, rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Aisyah itu ada 11 rakaat. Jadi 8 sholat apa namanya tarawehnya, sholat malamnya 8, kemudian 3 rakaatnya sholat witir. Ya, tapi ada riwayat-riwayat yang lain ya, bahasanya di sana juga ada sholat malam lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Perlu dibacakan hadisnya tentang sholat malam. Satu terawih ya. Ya, ya mulai. Ya, ada 2 rakaat tarawih. Kita bahas tentang rakaat tarawih ya. Ya, ada yang mengatakan 11 ya, 11 rakaat ya, 11 rakaat. Ada yang mengatakan 20 berapa ini? 20 rakaat tarawihnya. Ya, 20 rakaat tarawih. Ini hadisnya masing-masing sahih ya. Masing-masing sahih. Yang 20 rakaat riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Baik, kemudian apa ini? Ada yang mengatakan ada pendapat di tis'u wa salasin, tis'u berarti 39 dengan witir. Ada yang 47. Ya 47. Ya. Ini semuanya para ulama menjelaskan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah perkara yang luas, perkara yang luas. Maka dilihat kepada kemampuan masing-masing kondisi jamaah yang ada. 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW itu sangatlah panjang. Sangatlah panjang. Bahkan dalam riwayat Nabi itu dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa juz tuh? Ayat 1 sampai selesai. Belum selesai itu. Tambah lagi surat Ali Imran. Kemudian ada lagi satu surat lagi An-Nisa ya, 3, satu rakaat. Kuatkah kita mengikuti 11 rakaat tapi berkualitas? Itu pun Nabi membacanya dengan pelan. Pelan, kemudian saking pelannya tartil dengan tajwidnya. Lalu ketika ada ayat apa namanya tasbih, beliau berhenti. Udah pelan, berhenti. Beliau ya tasbih. Kemudian ada apa namanya ayat-ayat tentang neraka dan yang lainnya, beliau berlindung. Jadi berhenti lagi. Begitu panjangnya qiyam atau berdirinya Nabi dalam sholat. Masya Allah ya. Itu. Tapi luar biasa berkualitas. Jadi 11 rakaat itu panjang. Panjang sekali. Kalau nggak kuat ya sudah, nggak kuat semampunya kita, semampunya kita. Kita mulai jam berapa besok Mas? Sholat tarawih nanti malam ya. Nanti malam kita pakai yang juz ammah aja lah. Ya insyaallah ya. Rakaat sedikit dengan surat panjang. Dilihat kondisinya itu. Rakaat sedikit dengan surat panjang atau rakaat banyak dengan bacaan yang pendek. Rakaat sedikit dengan surat pendek. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Pilih yang rakaat sedikit, bacaan yang surat-surat paling pendek gitu ya. Berarti yang keempat ya. Nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kalau bisa masih bisa dijaga apa namanya tumakninah ya. Jangan terlalu buru-buru sampai seperti apa atau ayam rukun syaratnya harus terpenuhi. Ya. Itu paling penting ya.
Akan tumak ninah termasuk rukun sholat. Jangan sampai 23 rakaat berapa menit tuh? Ada tuh Jawa itu. 10 menit kalau nggak salah ya. Iya, sekali nafas. Dan nggak jelas itu. Tata cara sholat malam taraweh ya di sini ya. Total ada ya rakaatnya 13 rakaat. Total 13 rakaat ya. 13 rakaat ya. 12 taraweh, 1 witir berarti 13 ya. Kalau kita biasanya yang mana nih? Yang 11 rakaat ya. Biasanya yang 2 rakaat itu adalah 2 rakaat yang sholat sunnah, ba'diyah, isya atau qobliyah, fajar. Kalau misalnya sholatnya sampai hampir menjelang sholat subuh berarti 2 rakaat setelahnya itu adalah 2 rakaat ringan. Sebelum atau sesudah. Gitu. Dalam riwayatnya. Atau 85. Ya benar ya? 13 rakaat, betul, ya betul. Jadi 5-nya witir, 1 salam. Betul ini. Ada riwayatnya. Ada. Itu 13 rakaat. Atau 11 rakaat. 11 ini Mas ya. 12 ya. 11 ini sebenarnya nih. 11 nih ya. 10 tambah 1 witir. Nih harusnya 10 tambah 1. 8 tambah 3 berapa? 11 ini 11 nih. Salah nih. 11 rakaat rinciannya 10 taraweh, 1 witir. Enggak mungkin witir 2 kan? Witir ya minimal 1. Ya, dan harus ganjil kan? Ini 11 Mas ya. Mohon maaf ya. Ini kayaknya bingung ini. Mungkin iya Mas. Mohon maaf ya. Namanya manusia nih. 8 meter 3 taraweh. Ini bingung ini kayaknya. Untung yang baca nggak bingung ya. Ya ini maksudnya 8 T ya, 8 taraweh. 3 witir ya, 11 ya. Atau 8 taraweh, 1 witir dan 2 sunnah sholat malam ya. Sholat malam bisa ada memang, tapi 2 sholat ringan ya. Ya, diakhiri dengan 2 rakaat ringan ya, 2 rakaat ringan. Ada memang riwayatnya ini ya. Jadi totalnya berapa ini? Tetap 3 ya. Nah, seperti itu. Ya ini ada kesalahan 1. Berapa lagi nih? Ini 2, 3, 4 ya. Berarti nilainya berapa ini? Salah 4 ini. Mohon maaf kesalahan ya. Kesalahan ketik ini. Kemudian ada total 9 rakaat. Rakaat apa ini? 6 taraweh, 6 tambah 3 ya 9. 6 taraweh, 1 ya. Gitu. Kemudian ada lagi selengkapnya bisa dibaca. Oh, ada di sini. Kalau paling sedikit antum nggak nawar. Ya ada 9 rakaat betul, ada. Ada. Ya. Bahkan ada witir bisa, Masya Allah. Antum kalau misalnya iya itu 3 rakaat minimal. Misalnya di luar Ramadan. Kalau Ramadan 3 rakaat malulah. Gitu. Kalau 3 rakaat. Kalau misalnya di luar Ramadan itu kan berat ya. Berat ya. Iya. Gimana Mas? Tahu saya, Mbak Miki tahu ya? Oh, suaranya Mas. WA ya. Unmute gitu. Tapi kayaknya Tanya, apa saya tanyain Hah? oh, yang dekat di dekat si Iwan. Mas Anta yang tahu. bisa mute di sini Mas. Ini mulai jam berapa? Mana? Bisa share Mbak. Bahasa ya bahasa. Ini? Oh ini ya? Oke. Duduknya. Iya tak kayak hijab. Ada hijab kayak dulu lagi. Mana Mas? Ngantuk kayak gitu Mbak. Masih ada. Masih ada. Ajar. Oh bukan dia. Siapa Mas? Keluar. Ini pun juga nggak semua soal. Mereka datangnya di Ini aja Mbak diacak aja. Nggak cukup waktu.
Oh. Kesalahan kali Mas. Mas Rahmat, iya Mas Rahmat. Nah itu sudah. Baik. Ini tentang sholat tarawih ya. Tentang sholat tarawih. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Apa intinya? Intinya ini perkara yang sangat luas kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa kaifa maqama fi Ramadan min hadhil wujuh faqad ahsan. Wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin, kata beliau, ya disesuaikan dengan keadaannya para jamaah. Fa in kana minhu ihtimal tulil qiyam, kalau memang mampu untuk panjang ya, bisa berdiri panjang lama, fal qiyam bi 10 rakaat wa salasa ba'daha kama kana Nabi SAW, maka bisa dilakukan seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, 11 rakaat tapi panjang. Wa ghairuhu wal afdal. Wa in kanu la yahtamilun, kalau enggak mampu, fal qiyam bi 20 rakaat wal afdal. Maka dengan 23 rakaat ya, atau 20 rakaat tarawihnya itu afdal, tapi pendek-pendek. Wa huwa alladzi ya'mal bihi aktsarul muslimin fa in wasata bainal 'ashr wal arba'in wa in qama bi arba'in wa ghairiha hajaza dzalik. Kalau yang mau 40 rakaat silahkan. Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada ya. Wala yukrah syai'un min dzalika wa qad nassa 'ala dzalika ghairu wahid minal a'immati ka Ahmad wa ghairihi. Wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adat muwaqqat an yusasam la yuzad wa la yunqas minhu faqad akhta'a. Kalau ada yang menyangka bahwasanya salat Ramadan itu, salat tarawih di bulan Ramadan itu hanya dibatasi 11 rakaat, ya, maka tidak ditambah atau tidak dikurang, maka ini telah melakukan kesalahan. Ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya. Itu kesimpulan daripada sholat tarawih ya. Semoga ini bisa memberikan gambaran. Ada pertanyaan enggak masalah sholat tarawih? Enggak ada ya. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam istimewa ya. Semoga kita bisa mendapatkannya dan berusaha untuk mengejarnya. Jangan tunggu bola ya. Kita ini memang disuruh mengejar bola. Taharru. Faltamisuha. Cari gitu kata Nabi SAW. Taharru. Cari ya. Malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, terutama yang ganjil. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun. Antum sudah hafal semua. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Atau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibadah yang dilakukan yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurimaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kesempatan malam Lailatul Qadar itu, maka dia menjadi orang yang terhalang dari kebaikan. Makanya jangan sampai terlewatkan. Ini diskon besar-besaran dari Allah Subhanahu wa taala di malam Qadar. Jangan terlena atau tergoda dengan diskon yang ada di mall, di mana-mana ya. Di jalan-jalan juga banyak, nggak mesti di mall, ya kan? Di HP bener, masya Allah. Ya Allah. Iya sih itikaf, tapi yang dipegang bukan Quran tapi Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kita berusaha ya. Berusaha. Minimal dengan banyak zikir aja. Kalau kita capek, banyak zikir. Basahi dengan zikir lidah kita, lisan kita. Ya. Dan memang itu yang baca Quran juga termasuk zikir. Baik. Pada malam itu diputuskan ya di antara keistimewaan Lailatul Qadar. Diputuskan segala perkara yang ditetapkan. Ditentukan takdir rezeki, ajal. Ini namanya takdir tahunan ya. Takdir tahunan. Ya. Ad-Dukhan 3 sampai 5. Kemudian menghidupkan Lailatul Qadar penyebab diampuni dosa. Iya betul, man qama Lailatul Qadri. Ya. Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam ya di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Waktunya ini rahasia.
nggak ada yang tahu. Hanya diberikan aba-aba atau apa namanya, apa namanya Mas? Clue. Iya, clue atau kisi-kisinya, ya bagus ya. Dalam sebuah hadis, faltamisuha fil ashril awakhir, faltamisuha fil witri. Maka coba cari Lailatul Qadar itu di malam-malam terakhir dan di malam-malam yang ganjil. Pokoknya 10 malam terakhir itu sudah. Makanya idza dakhalal asyr, Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mizarahu, mengencangkan kain sarungnya. Maksudnya apa? Wah, nanti berarti kain sarungnya kita kencengin, bukan itu maksudnya. Ya, kalau nggak pakai sarung gimana? Apa yang dikencengin? Maksudnya dia iktikaf ke masjid, meninggalkan ya istrinya. Ya, jadi puasa betul itu. Jadi puasa betul itu 10 malam terakhir ya. Iya. Enggak kuat Ustaz. Ya sudahlah. Pokoknya banyak apa namanya berusaha sekuat tenaga. Makanya ada kemarin di ini ya ditekankan sekali untuk itikaf ya bagi pegawai BP itu. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang disampaikan ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang apa namanya Lailatul Qadar ini. Ya, karena apakah harus itikaf nanti dibahas. Apakah dalam mencari mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf? Ya enggak harus juga. Memang Lailatul Qadar itu kan umum. Ya, semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar walaupun tidak iktikaf misalnya. Dengan dia di rumah dengan baca Quran, qiyam, begadang di sana juga. Daripada di masjid tidur atau ghibah atau apa. Iya. Kemarin ada yang nanya, gimana Ustadz kalau ada yang mengatakan ya tidur di bulan Ramadan itu ibadah, ya Allah. Itu kelewatan namanya. Iya. Bukan hanya untuk tidur, bahkan Nabi mengatakan kalau sudah masuk malam terakhir syadda mi'zaro, mengencangkan kain sarungnya, kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya, begadang semalam suntuk. Tidur enggak? Ya enggak tidur berarti. Wa aiqadha ahlahu, ngajak keluarganya ya dibangunkan untuk menghidupkan malam tersebut. Itu Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ini serius ya. Serius ini. Jadi betul-betul mudah-mudahan kita juga lebih fokus memang di masjid ya. Kalaupun kita kesiangan pasti ada yang bangunin. Paling enggak hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu di si samping kupingnya. Masa enggak bangun ya, keterlaluan. Paling enggak ada ya temannya yang lain juga membangunkan panitia paling enggak. Amalan di malam Lailatul Qadar. Iktikaf. Iktikaf. Berarti pembahasannya masalah iktikaf ada enggak tadi ya? Nanti ada iktikaf ya. Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail apa maksudnya? Ya sudah sholat tarawih itulah. Membangunkan keluarga untuk ibadah. Mandi, berhias, minyak wangi antara maghrib dan isya. Berdoa, banyak doa. Dengan doa yang diajarkan kepada Nabi kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah innaka afuun, engkau zat yang maha pemaaf, tuhibbul afwa, yang menyukai ya maaf, untuk memberikan maaf, fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Ini banyak-banyak membaca doa ini. Baik, terus apalagi di sini? Apakah itikaf menjadi syarat mendapatkan Lailatul Qadar? Bukan syarat yang jelas untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi yang jelas masjid itu adalah tempat yang paling baik untuk kita memfokuskan mendapatkan Lailatul Qadar ya, optimal lah istilahnya ya. Dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sehingga umat muslim ya memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, termasuk wanita yang haid, nifas, musafir dan tidur untuk bisa musafir dan apa kok tidur sih? Termasuk wanita yang haid, nifas, musafir dan kok tidur? Saya nggak paham nih. Mohon maaf ya, ini salah berapa ini? Udah 5 ini. Hitungan saya bisa lebih ya. Saya baca aja tadi. Pokoknya mudah-mudahan orang yang tidur ya, orang tidur ketiduran lah mudah-mudahan.
Tapi nggak paham ini. Mau ngetik apa saya nggak paham ini saya. Mohon maaf ini. Baik ya. Ini intinya menjawab tadi ya, menjawab pertanyaan. Apakah saat harus itikaf? Enggak ya. Kalau itikaf itu dengan ya istilah apa namanya perbedaan para ulama, apakah harus 24 jam siang dan malam? Ada yang berpendapat seperti itu. Apa terus kemudian Umar bin Khattab pernah ya bernazar untuk apa namanya itikaf semalam saja, maka Nabi memerintahkan untuk melakukannya. Dari situ ada yang mengatakan ya sudah semalam saja atau sehari saja. Ya, itu minimal. Ada yang mengatakan termasuk Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim ya yang namanya itikaf itu beberapa jam saja ya sudah itu termasuk itikaf. Yang penting diniatkan masuk ke mana? Masuk masjid itu itikaf, ya itikaf. Walaupun yang paling afdol yang dilakukan oleh Nabi SAW itu 24 jam. Mulai dari malam 21 maghrib itu sudah berada di masjid, keluar di subuh tanggal 1 Syawal. Itu luar biasa. Itu iktikaf yang dilakukan siapa? Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 10 malam terakhir, 10 malam ya, sehari malam 24 jam. 10 kali 24 jam ya masih. Berarti ya 240 jam. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Ketika Juwaibir bertanya kepada Ad-Dhahak bagaimana pendapat mengenai wanita nifas, haid, ya, musafir, orang yang tidur. Oh benar mas, orang yang tidur. Apakah mereka bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ad-Dhahak iya. Semua berarti ini kurang orang yang tidur di sini. Iya, semua orang yang Allah terima amal mereka akan mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Ya. Dengan demikian barang siapa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah di Lailatul Qadar dia dapatkan Lailatul Qadar. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam hadis riwayat Nasai. Yang lebih baik dari 1000 bulan, siapa yang tidak mendapatkan malam tersebut, maka dia akan diharamkan mendapatkan kebaikan tersebut. Tadi hadisnya sudah saya bacakan. Berarti ini memang serius Mas ya. Serius ya. Musafir, gimana enggak mendapatkan ya? Ya berarti diisi dengan banyak zikir, banyak ya. Safar itu kan bahkan doa kan, ada doa yang tidak ditolak. Di antaranya ada dakwah musafir. Masya Allah. Ya kesempatan itu digunakan. Tadi amalan-amalannya sudah disampaikan tadi. Sedekah tadi belum disampaikan ya. Sedekah juga termasuk. Kita sedekah di malam 10 malam terakhir kasih. Atau mau kasih THR orang tua sudahlah 10 malam terakhir itu. Saya kasih mas. Ya mamahnya ya. Sicil terserah ya nggak apa-apa ya masalah. Semalamnya 1 juta berarti 10 juta ya. Masya Allah luar biasa. Iya boleh, nggak masalah, nggak masalah. Iya. Bahkan Nabi itu setiap malam itu kalau sedekah itu. Ngaji setoran sama malaikat Jibril memang setiap malam sedekah juga iya. Baik, iya. Iktikaf ini ada sendiri nih. Apa itu iktikaf? Menetap di masjid dengan niat tertentu, niat. Dengan cara tertentu walau hanya sejenak hukumnya adalah sunnah kecuali nazar nih, walaupun hanya sejenak. Sebentar. Ya. Kecuali nazar. Kalau nazar mau iktikaf yang tadinya hukumnya sunnah berubah menjadi wajib nazar. Di mana tempatnya? Ya masjid, masjid. Ya. Ada hadis tidak ada iktikaf kecuali 3 masjid, Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa, maka hadis dibersihkan statusnya apakah sahih atau dhaif. Apabila sahih maka maknanya bisa dibawa kepada sesuatu yang lebih sempurna, tidak sempurna, tidak sempurna iktikaf kecuali di 3 masjid. Artinya iktikaf yang paling sempurna adalah di 3 masjid tersebut. Karena keutamaan yang ada di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan dapat dilaksanakan di semua masjid termasuk masjid Ghairul Jami yang tidak ada sholat Jumatnya atau musola. Ya, kalaupun terpaksa. Tapi yang lebih baik di mana ya? Yang ada sholat Jumatnya biar nggak keluar lagi nanti. Yang tidak keluar lagi. Kalau terpaksa ya sudah nggak musola.
Ya musola sih juga masjid namanya. Di Saudi nggak ada namanya musola masjid, nggak ada. Sama semuanya masjid semua. Karena itu istilah saja. Ini berarti masjid, Mas. Ya, ini enggak, ini musola. Bukan, ini bukan, namanya masjid itu memang tempat khusus. Iya, ini aula ini ya. Aula buat tempat, ini aula. Iya, yang namanya masjid itu, ya itu tuh masjid itu, benar itu. Itu khusus, terpisah, benar. Masjid. Nggak ada. Makanya di kantor-kantor itu kadang ada masjid, ada bukan musola, apa namanya, aula. Aula. Jadi kan apa namanya, ruangan dibuat masjid gitu aja untuk sholat. Padahal itu memang bukan ruang khusus untuk sholat. Ya itu karena memang nggak ada masjid khusus. Ada memang di eh, dia memang bangun masjid, betul-betul bangun masjid di perusahaan itu ada. Makanya kalau saya ke mana khutbah di perusahaan-perusahaan itu ada memang bentuknya masjid khusus masjid, betul-betul masjid. Ada dia hanya ruangan dibuat ya aula sebenarnya. Kasih karpet gitu. Padahal itu nanti kalau ada pertemuan apa ya bisa dirubah lagi, disulap lagi. Ya, jadi tempat rapat apa sebenarnya jadi umum, bisa dipindah-pindah gitu. Itu namanya masjid. Bisa. Rukun itikaf apa? Ya, wajib nih niat nih. Jadi diberikan tanbih oleh Imam Nawawi. Pokoknya setiap kali mau itikaf harus tentu tempatnya di dalam hati tapi tetap harus dihadirkan. Dilakukan di masjid, menetap di masjid. Oke. Pembatal apa? Berhubungan, keluar masjid tanpa kebutuhan, haid atau nifas, gila atau mabuk, atau murtad. Ya, ini pembatal iktikaf. Hah? Iya, karena memang masjid kan siapa aja bisa masuk ya. Masuk. Murtad, naudzubillah ya. Naudzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Batasan batal iktikaf saat keluar masjid adalah jika semua anggota badan keluar. Kalau sebagiannya kayak Nabi itu minta disisir oleh Aisyah tidak membatalkan iktikafnya. Kalau yang dibolehkan saat iktikaf apa? Ya karena mau ya kebutuhan. Kebutuhan itu apa sih? Kebutuhan memang yang primer ya, pokok. Misalnya mau buang air, mau mandi, apalagi? Apa? Ya. Hah? Iya makan itu pokok itu, pokok itu. Ya dibutuhkan ya. Tapi kalau memang bisa ada yang nganter, kalau memang sudah darurat ya bisa. Makan, minum, tidur, dan bicara tidak membatalkan iktikaf. Terus kemudian berwudu di masjid, berbicara atau diam, bermuamalah melakukan perbuatan selain ibadah di masjid. Ya, bermuamalah. Kecuali jual beli, terlarang jual beli. Enggak boleh. Ya, online sama, itu jual beli. Iya, bisa diwakilkan aja yang di rumah. Menggunakan minyak rambut, parfum, pakaian terbaik, dan semacamnya tidak membatalkan iktikaf. Baik, itu panjang ternyata. Hukum iktikaf wanita di rumah, iktikaf di rumah. Iktikaf itu di masjid. Hukumnya tidak boleh karena memang iktikaf itu di masjid. Surat Al-Baqarah 187. Ya. Dan ini berlaku untuk pria dan wanita. Perkara yang dipraktekkan Ummahatul Mukminin juga dilakukan mereka, sisi Nabi. Sehingga kegiatan wanita iktikaf di masjid merupakan hal yang biasa di zaman Nabi SAW. Padahal beliau menganjurkan agar wanita lebih memilih sholat di rumah daripada masjid. Tapi ternyata ini prakteknya Nabi dan istri-istrinya juga iktikafnya. Berarti menunjukkan apa? Ya keutamaan iktikaf itu sendiri. Kalau memang iktikaf ada di rumah, mestinya ya mereka istri-istri Nabi tidak di masjid. Ya,
Terus gimana Ustaz? Nggak bisa Ustaz, repot. Ya udah nggak usah itikaf. Ya, nggak usah itikaf. Mudah-mudahan mendapat apa namanya? Pahala apa namanya? Niatnya tadi itu kalau memang dia terhalang atau ada apa namanya? Uzur ya di situ. Baik, itu tentang iktikaf. Ada yang ditanyakan tentang iktikaf? Kemarin sudah dijelaskan ya. Untuk iktikaf program BP ya. Itu gimana sih Mas? Ya, sesuai dengan hari kerjanya aja ya. Yang diutamakan ya. Iya, iya, Masya Allah. Antum mau milih kerja atau iktikaf gitu aja lah intinya ya. Yes. Kalau mau milih iktikaf itu jauh lebih baik. Dan itu yang diarahkan memang dari BP. Ini kesempatan sebenarnya. Berarti iktikaf dihitung kerja. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Baik. Nanti ada jadinya presensinya ya. Ada presensinya atau gimana? Soalnya Ada Ustaz, nanti. boleh bertanya Ustaz? Silakan, siapa ini? Saya Asep Ustaz. Mas Asep ya. Ya silakan Mas. Iya, saya ingin tanyakan terkait dengan iktikaf. Tadi kan emang apa iktikaf itu kan berdiam di masjid ya. Iya, iya. Tapi terkadang kan kita mungkin karena apa namanya jenuh misalkan di masjid kita ingin katakan misalkan biar masih terjaga biar nggak ngantuk kita misalnya ingin berjalan-jalan itu sekitaran masjid. Nah, saya ingin tanyakan itu yang termasuk dalam wilayah masjid itu apa saja? Apakah misalkan halaman masjid itu masih termasuk masjid? Kemudian misalkan dapur umum masjid itu masih termasuk dihitung masjid atau hanya masjid ya memang untuk yang tempat sholat saja gitu Ustaz. Terima kasih. Iya, barakallahu fiik ya. Ini tadi ada pertanyaan kalau misalnya jenuh pengen jalan-jalan ya, ngabuburit di sekitar masjid misalnya, di halaman itu apakah kalau halaman itu bukan masuk masjid Mas, halaman itu kan di luar, berarti halaman itu bisa di lapangan. Maka nanti bisa buat untuk apa namanya? Sholat apa namanya? Sholat Id itu nanti. Masjid itu di dalam, di dalam ya. Di dalam yang memang sudah dibuat khusus untuk sholat. Ya, buat khusus untuk sholat. Gitu. Makanya kalau mau transaksi jual beli kan nggak boleh dalam masjid, keluar itu baru boleh itu. Maka di antara perkara yang dilarang di dalam masjid itu jual beli. Di halaman masjid di luar, bukan di luar di tanah lapang. Ya itu. Baik, itu mungkin Mas Asep ya. Jadi apa tadi? Kalau halaman tidak masuk. Kemudian di mana lagi dapur umum? Dapur umum itu ya ngapain kita ke dapur? Kalau memang buat untuk makan ya, itu berarti karena hajat. Karena hajat. Kalau jalan-jalan ke situ jenuh nanti ada godaan itu nanti. Ada makanan enak, waduh. Kemudian ke WC. Itu kan karena kita ke WC memang ada hajat, nggak masalah ke situ. Dan WC-nya juga WC masjid kan dekat gitu. Kalaupun keluar itu enggak, insya Allah tidak membatalkan iktikaf. Ya. Terus gimana solusinya? Ya, namanya iktikaf itu memang apa ya bahasanya ya? Memfokuskan. Memang memenjarakan diri lah dari banyak bermuamalah dengan duniawi, dunia luar. Makanya masuk ke masjid itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Asep yang bisa saya sampaikan. Afwan. Cari masjid yang gede, yang besar. Kalau ada, kalau enggak ya seadanya. Dekat dengan tempat tinggal atau yang terjangkau. Di sini ada ya? Belum ada. Ada lagi? Cukup? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ini? Rahmat Ustaz, dari Cikarang. Mas Rahmat. Silahkan.
Ini Ustaz, saya nanya tentang niat itikaf Ustaz. Kalau niat puasa kan setiap malam kan diniatkan Ustaz ya. Bagaimana dengan niat itikaf Ustaz? Apakah hanya sekali aja Sekali Ustaz? aja ketika masuk, sekali aja ketika masuk. Ketika mau Oh, iya. masuk itikaf, ya sekali. Gitu. Ketika dia keluar tanpa hajat, tanpa ini berarti ketika dia batal itikaf, masuk lagi ya harus niat lagi seperti itu. Kalau dia batal itikafnya, masuk masjid, ya dia harus niat lagi. Begitu, diperbaharui ketika dia batal itikaf. Tadi sudah jelaskan pembatal itikafnya. Begitu. Iya Mas, sekali aja sampai dia batal berarti dia niat lagi seperti itu ketika mau itikaf. Ustaz. Afwan. Baik. Kodok puasa. Kodok itu apa sih? Kodoan. Kodoan itu arti dari adaan. Adaan itu menunaikan pada pas waktunya ya. Kalau kodoan itu menunaikannya tidak pas pada waktunya. Karena memang ada penghalang atau uzur. Kodok puasa. Berarti dia puasa ya tidak pada waktunya karena ada penghalang. Cara mengganti kodok puasa itu yang pertama ya tidak boleh ditunda. Langsung cepat. Artinya di tahun itu dia sebelum sampai ada Ramadan lagi itu maksudnya. Ya. Atau itu setelah dia masuk Syawal secepatnya. Kodok puasa tidak bisa berturut-turut, tidak harus berturut-turut. Enggak harus ya setiap hari, bisa dijeda. Bulan ini misalnya 2 dulu, bulan besok 2 begitu bisa. Dilakukan pada hari selain Ramadan ya. Qada puasa wajib berniat di malam hari. Ya, karena ini hukumnya apa? Wajib. Kalau puasa sunnah tidak harus niat di malam hari kalau sunnah. Qada puasa tidak boleh dibatalkan kecuali uzur. Sebagaimana puasa Ramadan. Apa maksudnya? Qada puasa tidak boleh dibatalkan kecuali uzur. Ya. Ya. Karena memang hukumnya juga wajib seperti puasa Ramadan. Apalagi di sini? Bagi mereka yang menunda kodok Ramadan hingga melampaui Ramadan berikutnya, nah belum dibayar juga, maka dia harus mengkodok, ya itu tetap harus dilakukannya dan menunaikan fidyah memberikan makan kepada orang miskin setiap hari puasa selama hari ditinggalkannya. Bagi mereka yang lupa jumlah harinya maka menggunakan dia menggunakan apa ini? Ya Allah. Baik. Apalagi nih? Ya nasallallahu salamu alaihi. Ini enggak jelas nih. Nah, ini ada di sini nih. Ini nih. Barang siapa yang lupa jumlah hutang puasanya maka menggunakan diprediksi. Ya diingat-ingat sendirilah. Ya, diingat sendiri. Gitu. Ini ya. Ini berarti sini. Lupa dia karena ditunda-tunda sih. Apalagi beberapa kali Ramadan gitu ya. Beberapa kali Ramadan. Gitu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau memang sibuk kecuali di bulan Sya'ban dia baru bisa qadha ya enggak masalah. Yang penting belum masuk Ramadan berikutnya itu ada di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu. Baik. Kafarah Ramadan ini berat ini kafarah Ramadan ini. Kafarah Ramadan ini adalah hukuman atau sanksi atau yang mesti dibayar oleh orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang Ramadan. Jadi ada hadis ya, seorang laki-laki menemui Nabi. Celaka saya wahai Rasulullah, celaka saya wahai Rasulullah. Kenapa kamu? Karena saya telah mendatangi di siang bulan Ramadan. Ya, apakah kamu bisa membebaskan budak? Nggak bisa.
puasa 2 bulan, puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu. Kalau begitu apa namanya memberikan makan 60 orang miskin, nggak mampu pula. Sambil mikir ada orang yang memberikan kurma kepada Nabi. Ya sudah, mana siapa tadi yang tanya tadi? Nih, kasih orang yang miskin di tempatmu. Tidak ada orang miskin di tempatku, ya. Sayalah orang paling miskin. Ya sudah, kasih makan keluargamu. Sambil Nabi tersenyum di situ. Nah, begitu. Jadi urutannya apa tadi? Nah, bisa nggak membebaskan budak orang miskin? Nggak bisa. Ya, mahal itu. Budak itu barang dagangan ya, mahal. Apalagi kalau ini manusia ya, manusia. Perbudakan manusia itu ada, tapi sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Ketika perang apa gitu, mungkin bisa ada. Kemudian berpuasa di bulan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu juga. Kemudian memberikan 60 orang miskin, orang dia miskin, nggak mampu, orang tadi, maka ya ini urutannya. Nanti kalau antum ditanya, 1 bebaskan budak, nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu ya, memberikan makan 60 orang miskin. Masya Allah. Ini berarti berat ya. Makanya harus hati-hati nih. Hati-hati. Apabila tidak mampu melaksanakan maka tidak memiliki kewajiban kafarah selain istighfar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Masya Allah. Mana nih? Siapa yang membayar kafarah? Suami atau istrinya? Kalau dalam hadis tadi yang diperintahkan siapa? Laki-lakinya ya. Laki-lakinya. Suaminya. Pendapat yang benar ya suaminya yang membayar. Sesuai dengan keterangan hadis tadi yang saya sampaikan ya. Terus apa ini? Bacaan penting di bulan Ramadan ini sudah sebagiannya ya. Antum udah. Ini ketika ada hilal. Ya, hilal Ramadan, hilal Syawal ya. Hilal semua apa namanya? Setiap hilal gajian. Enggak lah itu bid'ah itu. Hilal inilah bulan Hijri. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahu Akbar. Ya Allah munculkanlah hilal. Ahillahu ya alaina bil amni dengan membawa keamanan dan keimanan. Wassalamah dan keselamatan. Wal Islam dan Islam. Wa taufik dan membawa hidayah taufik. Lima tuhibbu wa tardo kepada sesuatu yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Rabb kami dan Rabbmu. Wahai bulan adalah Allah. Kemudian apa lagi di sini bacaannya? Doa menyambut bulan Ramadan ini sebelumnya berarti ya. Ini sudah ini. Sebelum Ramadan ini Allah salim ni la Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallahum ini mutaqabbala. Sudah. Istighfar. Ketika sahur banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka itu yastaghfirun membaca istighfar. Habis sahur tidur saat ya Allah astagfirullah. Bangunin tuh. Belum sahur udah tidur. Zahabat doma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajr insyaallah, Mas. Buka, Mas. Zahabat doma'u. Doa ketika berbuka puasa. Kemudian apa ini? Doa bagi yang membukakan puasa. Maksudnya yang memberi makan ya. Orang ngasih makan buka atau sebenarnya ini lebih umum sih, orang yang ngasih ngetraktir antum ini bacanya ini. Allahumma at'iman at'amani wasqiman sakoni. Kalau ada yang traktir ya segera traktir ustadznya nanti tak kasih doa. Ya, Allahumma at'iman at'amani wasqiman sakoni. Masya Allah. Apa artinya? Besar ini. Ya Allah berikan makan orang yang memberi makan aku. Berikan minum kepada orang yang memberikan minum. Apa artinya? Insya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Ya, kalau orang ngasih makan, insya Allah makan dan minumnya itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus apa lagi nih? Doa ketika Lailatul Qadar tadi sudah ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa setelah sholat duha. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baik, ini terakhir. Semoga kita sampai di hari yang sangat berbahagia. Idul Fitri. Apa sih artinya Id itu? Ada ya'udu. Ada ya'udu Id. Yaitu kembali. Ya terus berputar. Terus akan kembali hari-hari itu. Ada Muhammadun ila al-bait. Muhammad kembali ke rumah misalnya. Ya'ud. Ya. Jadi Id itu kembali. Fitri apa fitri? Fitri itu fitr itu makan, kembali makan, kembali berbuka. Itu makna daripada Idul Fitri. Kembali berbuka setelah 1 bulan tidak berbuka. Jadi Idul Fitri itu tanggal berapa Idul Fitri? 1 Syawal. Nggak boleh puasa loh. Itu hari di mana makan. Nggak boleh puasa. Haram puasa. Karena itu hari makan. Idul Fitri. Ya kan hari makan. Nggak boleh puasa. Hari raya tahunan dalam Islam hanya ada 2, Idul Fitri, Idul Adha. Adha artinya apa? Adha itu Adha. Jadi hari raya berkurban. Ya. Ini sama ini. Idul Adha lebih banyak lagi nih. Tanggal 10 nggak boleh puasa. 11, 12, 13 itu tasyrik kan? Ayamul aklin wa syurbin wa dzikrillah kata Nabi SAW. Itu hari-hari nggak boleh puasa. Makan, minum, pesta itu Masya Allah. Tapi ada yang bersedih karena Tuhannya disembelih itu ya. Idul Adha. Nasallallahu alaihi wasallam. Iya. Iya benar maksud itu. Ini ya. Tapi ada orang Islam yang menyembah sapi juga di Solo itu. Kayak Slamet ya. Nah, bisa jadi. Masya Allah. Ini hari yang membahagiakan kita ya. Cukuplah dengan 2 hari raya ini. Tidak ada perayaan-perayaan lain kecuali 2 hari raya. Bagaimana kita menyambutnya? Mandi sebelum Id, mandi besar ya. Kemudian makan. Namanya fitri, makan dulu. Ini di antara sunnah-sunnahnya. Kemudian kalau Idul Adha ya makan setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Berhias diri pada hari raya dengan memperhatikan batasan syariat dalam berhias. Mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa sih taqabbalallahu minna wa minkum? Iya nih. Antum biasanya minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kalau para ulama ini ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal, semoga Allah menerima. Taqabbalallah. Semoga Allah menerima amal minna, kami, dan amal Anda semuanya. Iya. Ini doa. Kan seperti itu. Seperti tadi, Allahumma salimna ila Ramadan, wa salim li Ramadan, wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya wa tasallamu minna mutaqabbala. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Di antara sunnahnya, tafadhol ya, silahkan bergabung. Geser. Ya, silahkan maju. Apa? Vaksin. Ya. Istirahat ya. Pergi dan pulang dari sholat Id melalui jalan yang beda. Ini sunnah ya. Kalau nggak ada jalan yang lain ya sudah nggak masalah. Tapi sunnahnya seperti itu.
Kesalahan ketika menjelang atau ketika saat hari raya. Berjabat tangan dengan wanita non mahram. Nggak boleh ya. Baik di dalam apa namanya Id atau di luar Id. Nggak boleh. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari Id atau sebelum Id. Berarti ziarah kubur nggak boleh Ustaz. Boleh ziarah kubur. Bukan masalah ziarah kuburnya yang dilarang. Tetapi taksisnya di sini. Apa? Mengkhususkan. Mengkhususkannya. Kalau ada yang mengkhususkan waktu ini harus ada fadilah tertentu, ini perlu dalil. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ya. Makanya biasakan kalau antum pulang kampung nggak harus apa namanya Id itu ziarah saja. Saya biasa itu. Kalau pas saya pulang kampung liburan, misalnya liburan, ziarah. Setiap kesempatan kita bisa ziarah. Ajak gitu anak-anaknya biar apa namanya terbiasa. Ya memang itu di antara apa namanya banyak tudzakirul maut. Fa innaha tudzakirul maut, mengingatkan kematian, kemudian mengenalkan anak-anak kita nih, kita punya keluarga dan tersambung doa. Kan dalam hadis itu kalau orang mati, anak Adam mati terputus amalannya kecuali tiga termasuk doa anak soleh. Banyak sekali. Terus kemudian mengenalkan bahwasanya ziarah kubur itu tidak mesti harus waktu mau puasa atau ketika mau lebaran, itu enggak seperti itu. Iya, kapan saja. Bahkan ketika kita futur, ketika kita banyak lalai, sudah ziarah. Nah, gitu. Begadang saat malam Id tanpa tujuan jelas atau mengganggu orang lain, termasuk takbiran melalui mikrofon. Bukan hanya takbiran, merconan. Iya kan? Merconan. Enggak pakai mikrofon aja udah mengganggu orang lain. Padahal Nabi mengatakan al-muslimu, seorang muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang orang Islam yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Itu orang Islam, nggak boleh. Takbiran sampai semalam suntuk. Ketika hayya 'alas shalah hayya falah, saat subuh, as-shalatu khairun minan naum, itu malah pulang. Nggak sholat itu. Takbirannya yang sunnah dia mati-matian, kemudian sholat subuh yang wajib malah ditinggalkan. Ini kan kebalik. Sholat idnya pun ketinggalan. Sudah ketiduran itu, tidur sudah. Sholat subuh lewat, sholat idnya lewat. Nah ini kesalahan, ini kesalahan fatal ini. Berat ini. Berat ini. Lalu senang euforia di malam takbirannya, begadang yang akhirnya meninggalkan kewajiban yang lain. Panduan sholat id. Sholat id hukumnya apa? Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa sih? Sunnah yang ditekankan. Yang paling pas, yang saya condong kepadanya fardu ain. Kenapa? Alasannya. Karena alasannya memang sampai wanita haid pun, nifas pun disuruh untuk keluar menghadiri sholat id. Sholat id. Ya. Sampai seperti itu. Kemudian sholat id juga bisa menggugurkan sholat Jumat. Kalau misalnya pas waktu Idul Fitrinya itu di sholat Jumat. Ada rukhsah keringanan untuk tidak sholat Jumat. Kalau sholat idnya, nah tidak akan mungkin sholat id ini sunnah. Ya, sunnah itu tidak bisa menggantikan yang wajib. Yang wajib itu bisa gugur karena sesuatu yang wajib pula. Berarti fardu ain ini yang lebih tepat, yang lebih tepat. Ya. Kemudian waktunya adalah antara terbit matahari sedikit tombak sampai tergelincirnya matahari. Masih pagi lah ya. Kalau sekarang jam berapa? Sekitar jam 7. Jam 7 udah siang ya.
Tempatnya di tanah lapang. Ya. Kecuali jika ada uzur, boleh di masjid. Ya. Hujan dan yang lainnya. 2 rakaat. 2 rakaat, kemudian rakaat pertama 7 takbir, selain takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Takbiratul ihram jangan dihitung. Kemudian baru Allahu Akbar, diangkat tangannya atau tidak boleh dua-duanya. Ya begitu. 7 kali. Rakaat pertama 7 kali. Setelah itu baca apa? Baca Al-Fatihah. Suratnya yang pertama, rakaat pertama surat apa? Al-A'la ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian ruku, ya i'tidal sampai sujud, kemudian kembali lagi ke rakaat yang kedua ya, Allahu Akbar, takbiratul intikal dari bawah, dari sujud ke atas itu jangan dihitung. Kemudian takbir berapa kali? 5 kali, 5 kali. Allahu Akbar ya, selain daripada takbiratul intikal tadi. Ya, selain takbiratul intikal, takbir pindah ya, 5 takbir. Takbir intikal ya diangkat ya dari sujud, Allahu Akbar diangkat ya tangannya. Baru setelah itu takbir Allahu Akbar. Nah ini 5 kali. Boleh diangkat, boleh tidak. Silahkan, nggak masalah itu. Itu perkara yang luas. Kemudian tidak ada adzan iqomah. Nggak ada adzan iqomah. Ya. Atau seruan apapun sebelum dilaksanakan sholat langsung naik. Ya, ada imam naik, sudah siap. Sawu sufufakum. Luruskan, dapatkan sofnya, sudah. Langsung. Khutbah sholat id dilakukan setelah apa? Setelah sholat. Setelah sholat. Setelah sholat. Tidak seperti sholat Jumat ya. Khutbahnya itu sebelum sholat. Qadha sholat id jika tertinggal rakaat boleh dilakukan. Karena memang mungkin ada halangan tertentu ya silahkan dilakukan sendiri-sendiri atau berjamaah kalau memang tertinggal karena uzur. Tidak ada sholat qobliyah atau ba'diyah sholat id. Kecuali kalau memang dilakukan di dalam masjid berarti ada tahiyatul masjid. Karena memang ada mungkin tahiyatul masjid itu ya pasti dong. Ya ketika masuk masjid kan ya itu tahiyatul masjid. Kalau di dalam masjid ya walaupun tetap yang disunnahkan itu adalah di tanah lapang. Apakah ada sholat tahiyatul lapangan? Enggak ada ya. Enggak ada ya. Enggak ada sholatnya. Masya Allah. Semoga kita bisa berjumpa lagi setelah Aid insya Allah. Apanya? Oh ya nunggu kan? Ya nggak masalah itu hak dia, hak dia. Apa pertanyaan? Oh ya silakan. Antum share ya. Bisa nggak ini? Baik, silahkan. Ini postesnya sangat mudah sekali. Saya sarankan langsung dikerjakan, tidak sampai 1 menit. Antum 1 klik cukup, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silahkan Mas. Ustaz. Kalau untuk bayi yang baru lahir Ustaz, apa terkenakan zakat fitrah Ustaz?